Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Ya, kita mengucap syukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan pimpinan berkat Tuhan. Patut kita dalam ibadah ini kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ya, mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar yang kami alami dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan anak-anak kami semua, keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami datang beribadah. Kami mau Tuhan memuji Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Aser Kolektan, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik dan WL Singer, hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga. Kami semua yang hadir juga Engkau kuasai dengan kuasa-Mu, penuhkan dengan kuasa Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mengerti untuk mengagungkan Tuhan dalam ibadah ini, supaya pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan, Kau hantar mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada semangat di tempat ini, amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul, kita dapat berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Yang siap muji Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Kita umat yang telah ditebus oleh darah Tuhan yang kudus. Selayaknya saat ini kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu
kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama katakan, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. haleluya, puji hamba Tuhan. Tiada janji seperti janjinya Tuhan, amin. Karena Dialah Allah yang selalu menyertai, Dia Allah Immanuel. Saat ini kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan, amin. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkah, takkan gentar langkahku.
yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nama Yesus diberikan buat kita sekalian, nama yang sanggup menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemerdekaan. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan pengharapan yang kekal, amin. Dia saja yang layak menerima segala puji, hormat, kemuliaan kita. Amin, Yesus. Mari arahkan hati kita hanya untuk meninggikan nama Yesus, nama yang lebih dari segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Hanya di dalam nama Yesus kita bisa mendapatkan kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sekalian. Amin, Tuhan. Mari kita sama-samakan, sama-sama serukan Hosana, Hosana bagi Dia Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana, Hosana.
segala raja. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar, tetapi Engkau memperhatikan hidup kami Tuhan, yang adalah ciptaan-Mu Tuhan. Dan Engkau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tinggikan Engkau karena Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menilik hidup kami, Engkau melihat kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Berbuat baik itu kepada semua orang. Jadi kasihlah sesamamu manusia. Di sini dengan catatan tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman atau kepada sesama saudara-saudara seiman. Itu merupakan hal yang kecil. Ketaatan adalah merupakan sebuah hal yang kecil. Tapi saya suka dengan hal-hal yang kecil. Karena apa? Manusia nggak pernah jatuh dengan batu yang besar. Manusia tersandung dengan sebuah batu yang kecil. Apabila kita menjadikan ketidaktaatan sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita, tidak aneh apabila suatu saat nanti ada sesuatu hal besar yang menimpa kita. Shalom saudara, doa rantai akan diadakan pada tanggal 18 Mei pukul 12 siang sampai 28 Mei pukul 12. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di gereja atau secara online melalui link yang akan dikirim ke grup WhatsApp ibadah dan komisi. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 7 Mei 2023. Mari terlibat dan bersatu hati dalam doa rantai 10 hari supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Seperti kita tahu, bersama-sama sekarang ini kita sudah masuk ke dalam bulan Mei, bulan yang baru. Dan dalam bulan Mei ini, firman Tuhan akan membahas tentang doa, khususnya doa Bapa kami. Mari saudara, sebelum kita merenungkan sama-sama firman Tuhan,
Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dan kami boleh mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan. Kiranya Tuhan urapi kami semua hamba-Mu dan kami semua yang hadir dengan kuasa-Mu dari surga, hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan di dalam firman Tuhan ini. Hamba-Mu dapat menerangkan dengan kata-kata sederhana, tapi kami boleh mengerti dan lebih dari itu, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Serahkan pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang akan memimpin dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, doa. Setiap agama mempunyai doa. Setiap agama mengajarkan pengikutnya untuk berdoa. Dan agama Kristen juga kita pernah diajar oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, tentu kepada kita semua, tentang doa. Oleh sebab itu mari saudara kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 6 mulai ayat 9 sehingga ayat yang ke-13. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan membaca, mengucapkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam dunia ini, dan murid-muridnya memperhatikan bahwa setiap kali Yesus melakukan sesuatu, apa dia mau mengubah air jadi anggur, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tiap hari Yesus berdoa, tiap pagi. Saudara, murid-muridnya tentu timbul satu perasaan ingin tahu dan ingin tentu hidupnya seperti Yesus. Sehingga mereka berkata, Yesus ajar kami berdoa. Dan Yesus mengajar doa ini. Sebenarnya doa ini dibagi 2 bagian besar. Yaitu ayat 6, ayat 9 sampai ayat 10. Yaitu berbicara tentang nama Allah yang kudus, yang kita semua sangat memujanya, menyembahnya, dan Dia adalah Bapa. Bagian keduanya adalah tentang kerajaan, dan yang ketiga, bagian pertama ini adalah jadilah kehendak-Mu. Bagian kedua, bagian besar yang kedua berbicara tentang 3 permintaan kebutuhan manusia.
yaitu makanan jasmani, pengampunan terhadap orang lain dan pengampunan untuk diri sendiri, dan juga pemeliharaan Tuhan terhadap pencobaan. Pagi hari ini kita akan batasi dalam ayat 9 sampai 10. Minggu depan saudara akan mendengar ayat 11 sehingga ayat yang ke-13. Nah saudara, Yesus mengajarkan ini doa Bapa kami. Ini adalah pengajaran pertama, salah satu pengajaran pertama pada waktu pelayanan Yesus dalam dunia ini. Saudara, sebenarnya apa? Pernah dinubuatkan apa tentang hal-hal ini? Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2, di situ ditulis demikian, saudara. Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Akhir zaman, pada hari-hari yang terakhir, itu akan terjadi ini. Yaitu tiap rumah Tuhan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun memenuhi rumah Tuhan. Pernah saya ingat orang tua saya pernah berkata begini, aduh dulu itu menangkan jiwa satu orang aja, susahnya setengah mati. Jemaat itu nggak banyak, saudara. Ibu saya waktu masih muda ada di Magelang, dia guru sekolah minggu, dia pemimpin paduan suara. Dia bilang susahnya setengah mati. Satu orang. Ya. Dan biasanya orang yang datang itu adalah orang-orang yang sudah lansia, berumur lanjut. Karena mungkin mikirnya supaya pada saat usia lanjut, pada saat dia butuh pertolongan, gereja bisa membantu. Sampai meninggal, gereja bisa ngurus. Saudara, akhir-akhir ini berbeda sekali. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya. Bahkan saudara, di dalam ayat ketiga tertulis demikian. Dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Digenapi waktu Yesus. Waktu Yesus ada dalam dunia ini, mulai pengajaran-pengajaran disampaikan. Dan salah satu pengajaran yang pertama keluar adalah doa Bapa kami. Caranya berdoa. Memang saudara, kenapa pada akhir zaman terjadi hal seperti ini? Dalam Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 tertulis, sesungguhnya waktu akan datang, ya di saat sekarang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Oh saudara, ini yang terjadi. Begitu banyak orang yang haus akan firman Tuhan, beredar-edar ke sana sini. Bahkan beberapa orang atau sekelompok orang tertentu, mereka sangat merindu. Sehingga meskipun mereka ada di dalam
agama yang berbeda dengan agama Kristen. Tapi Tuhan bisa berbicara kepada pribadi-pribadi itu sehingga mereka bisa menyadari bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang kita sembah dalam Yesus. Pernah kan saya katakan, ada pasien saya, biasanya kalau mau naik haji, minta obat, minta resep, supaya tidak terganggu, tidak terganggu si obat. Biasanya setelah pulang dari sana, biasanya juga datang, ya karena capek, ya batuk pilek lah sedikit, panas-panas sedikit, terus cerita. Di sana waktu mereka mesti ngider 7 kali gitu ya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara dari puncak, dari atas itu kubahnya kan tinggi, dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia tanya, dia putar lagi, kedengar ada suara dari atas. Tapi dia tanya, dok itu tuh apa? Dan saya terangkan, itu ada suara Tuhan sendiri, untuk Bapa sendiri, untuk menyatakan bahwa Yesus itulah anaknya dan hanya Dia yang berkenan. Oh gitu. Terus apa lagi? Mulai cerita. Nah itu yang pernah saya katakan. Waktu itu kan saya buka Alkitab, ada di Alkitab memangnya. Terus setelah terangkan, saya bilang, dok, apa buku itu boleh saya pinjam? Oh boleh, saya bilang, silakan bawa pulang. Dan kalau tidak mengerti, ya datang ya tanya. Jadi bukan cuma kalau sakit aja. Kalau nggak ngerti baca, datang aja. Saudara, Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan keilahiannya kepada orang-orang yang bukan Kristen. Apa itu dalam mimpi, apa itu dalam penglihatan, apa itu perasaannya dan sebagainya. Nah itu mereka alami, saudara. Orang-orang akan beredar-edar untuk mencari bukan kekayaan. Di sini katakan untuk mencari firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah sekarang saudara. Oleh sebab itu Yesus waktu dalam dunia ini dia mengajarkan murid-muridnya tentang doa. Nah, saudara, doa yang Yesus ajarkan dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Dimulai dengan Bapa kami. Saudara, agama dari kita, mereka punya katanya 100 nama lain atau nama untuk memuja Allahnya. Dia maha kuasa, dia maha ini dan sebagainya. Tapi tidak ada satupun menyebut bahwa dia adalah Bapa. Sebenarnya kalau kita melafalkan doa ini saja, Tuhan tidak menyuruh dalam firman Tuhan untuk kita kalau kita berdoa isinya ini. Tidak, saudara. Memang ada gereja-gereja tertentu, agama tertentu yang melafalkan setiap kali doa isinya cuma ini. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan, dikuduskanlah namamu dan sebagainya. Dan amin. Itu sampai 77 kali. Sampai supaya jangan lupa urutannya, mereka pakai
Sario. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan demikian. Memang ada gereja-gereja tertentu yang ini menjadi liturgi. Masuk dan sebelum liturgi yang lain kita doa sama-sama Bapa kami. Bahkan ada yang menerjemahkan pakai bahasa Ibrani. Dan itu dilafalkan, diucapkan pada kebaktian di Indonesia. Ya tentu Tuhan nggak suruh demikian, saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita sadar benar bahwa kita berdoa kepada Bapa. Aduh, satu hubungan yang dekat sekali. Satu hubungan yang dekat sekali, anak dengan Bapa itu dekat sekali. Dan Dia adalah Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa. Dia ada sejak dunia ini diciptakan. Kalau kita baca dalam Kejadian 1:1 tertulis demikian. Pada mulanya Bapa. Pada mulanya Bapa. Ya. Jadi Bapa itu sudah ada dari mulanya. Dan kita tahu bersama-sama dalam, kalau saudara mengikuti Biblical Night tentang Tritunggal, kita diterangkan di situ tentang Bapa, Allah Bapa yang begitu besar, begitu kuasanya begitu absolut. Dia mempunyai, dia mengendalikan dunia ini, dia mengendalikan surga dan dunia, kuasanya begitu besar. Dan Dia kita sebut Bapa. Saudara-saudara, selain Bapa, kalau kita baca, tadi kita sudah baca, disebut Bapa kami. Artinya, pada saat kita berdoa, kita bukan hanya berdoa kepada Bapa, Allah Bapa yang di surga, tapi kami. Tidak diajarkan Bapakku atau Bapak saya. Tidak, saudara. Itu berbicara tentang apa? Pada saat kita berdoa, maka kita tahu, kita sadar. Waktu kita berdoa kepada Bapa di surga, maka kita juga berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sebab itu kita sebut Bapa kami. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, dan juga kami, saudara seiman. Selanjutnya, hubungan Bapa dengan anak, Bapa dan anak, itu bukan hanya dimulai pada saat Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Ternyata sampai di surga nanti, ditertulis di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu itu selesainya pasal 22. Pasal 21 ayat 7 tertulis demikian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Maka aku akan menjadi Allahnya dan ia, kita, akan menjadi anakku. Jadi hubungan Bapa dan anak selain dalam dunia ini, kita sampai pada di dalam kerajaan surga, hubungan kita masih tetap begitu dekat seperti Bapa dan anak. Terus yang di surga. Yang di surga itu berbicara tentang tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi. Surga adalah sesuatu tempat menjadi tujuan banyak agama. Tapi kita tahu bersama-sama, mereka tidak tahu jalannya masuk surga. Tapi kita tahu melalui Yesus kita bisa masuk sana. Bapa yang kita sembah, Allah Bapa, Dia ada di surga. Satu tempat yang begitu mulia, begitu agung di surga. Selanjutnya saudara, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Loh, kata-kata ini apa? Bukan tidak berarti bahwa kita yang mengkuduskan Dia.
Oh bukan saudara. Dikuduskanlah namamu itu seperti ya analog gitu ya. Kira-kira sama dengan kalau kita menyebut raja, kita panggil dia raja, selalu dalam bahasa Inggris disambung dengan Your Majesty. Engkau yang begitu agung. Jadi dikuduskanlah namamu itu bukan kita mengkuduskan dia. Dia sudah kudus. Bahkan di dalam Petrus berkata, aku kudus dan kamu harus kudus. Jadi saudara, kata-kata dikuduskanlah namamu itu adalah satu ungkapan, ekspresi ungkapan kita. Bahwa kita mau dalam doa kita memuliakan Tuhan. Dalam doa kita itu memuliakan Tuhan. Di dalam terjemahan lama masih dipakai kata dimuliakanlah namamu. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama masih ditulis dimuliakan namamu. Setelah di terjemahan baru itu ditulis dikuduskan namamu. Itu mempunyai arti yang sama. Dikuduskan, dimuliakan artinya dalam doa kita memuliakan sebagai satu ungkapan. Jadi kalau kita tahu bahwa dia Bapa, dia besar, dia begitu mulia, alangkah janggalnya kalau seorang yang berdoa dan dia mulai merentah Tuhan, dia mulai mengklaim Tuhan. Apa haknya kita ciptaan? Kita menyuruh bahkan klaim itu maksa tuh saudara. Pakai ayat-ayat, tapi tujuannya untuk maksa. Secara garis besar kita bisa berpikir, kita ciptaan, dia pencipta, dia begitu besar, dia di sorga, dia begitu mulia, kita klaim. Saudara, nah kita lanjutkan dulu ya. Jadi dikuduskan namamu itu berbicara tentang kita memuliakan ungkapan, memuliakan Tuhan di dalam doa-doa kita. Selanjutnya, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Saudara, gereja adalah keluarga Allah dan juga kepanjangan tangan Allah. Tuhan menciptakan gereja di bumi ini itu di dalam konteks jadi kita berbakti dalam gereja, tetapi gereja itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Nah ini mesti kita mengerti supaya kita tahu bahwa kalau kita ke gereja itu bukan masuk dalam satu gedung seperti ini dengan 4 dinding kita duduk dan kita memuji Tuhan. Oh tidak seperti itu. Kita ini dalam satu bagian dari kerajaan Allah. Dan kalau kerajaan Allah pasti ada rajanya. Rajanya adalah Bapa sendiri, Yesus sendiri, Allah Tritunggal sendiri. Jadi saudara, kalau ada orang datang ke gereja ya, dan tanda kutip merasa, kok gereja kok acaranya kok gitu-gitu aja ya, kok nggak rame ya, sehingga orang-orang tersebut memang nggak banyak di Rehoboth, saya yakin sudah nggak ada mungkin ya, tapi ada orang-orang yang kalau ke gereja, wah tinggal dilihat pembicaranya siapa. Jadi orang-orang tersebut datang duduk terus menari-nari sedikit kalau diajak sama WL singer. Setelah itu diam untuk mendengar firman Tuhan. Setelah itu memberikan persembahan dan dadah, bye-bye pulang. Saudara, apa begitu? Karena orang-orang datang ke gereja untuk demikian dia akan rasa bosan, saudara-saudara. Sehingga tidak jarang kalau ke gereja itu karena dia bosan, dia anggap ke gereja itu wasting time,
membuang waktu-waktu yang wasting, yang tidak berguna. Ya, saya datang juga disuruh sama papa saya. Saya datang juga karena teman hidup saya atau calon teman hidup saya. Yang dia lakukan di gereja itu macam-macam, saudara. Ada yang main HP, sehingga mesti dikomandoin dari mimbar ini. Saudara yang bawa HP, tolong di silent, tolong ditutup getarnya dan sebagainya, tutup saja supaya tidak terganggu. Di silent juga kalau di dalam kantong atau dalam tas kita ngegeter terus, saudara, itu mengganggu kita untuk kita buka dan kita lihat itu ada apa. Tidak akan ada komando-komando dari sini untuk tutup HP, untuk singkirkan HP, taruh di tas dan sebagainya. Karena kita sadar kita datang di gereja, kita datang dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Kata Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu. Dalam bentuk apa? Kerajaan Allah itu sudah datang, saudara. Sudah dari pertama-tama dunia diciptakan, kalau kita perhatikan ya. Dalam Matius 24 ayat 25 ayat 34 atau demikian. Masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Jadi sejak permulaan dunia, kerajaan Allah itu sudah ada. Sehingga manusia yang diciptakan diberi hak untuk memerintah. Diberi hak untuk memerintah. Berkuasalah engkau atas ini, atas tumbuh-tumbuhan, atas binatang dan sebagainya. Berkuasalah engkau. Kata berkuasa itu artinya ada orang yang memerintah. Kita diberi hak untuk memerintah. Tapi kita kuasa itu sudah dirusak oleh iblis dengan manusia tidak taat pada Allah dan berdosa. Tapi saudara, kerajaan Allah sudah ada. Jadi waktu Tuhan mengajarkan doa ini, dia mengajarkan supaya kita sebagai anak Tuhan, kita sadar bahwa kita ada dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan satu maksud, yaitu kita dipakai, Tuhan inginkan supaya kita melayani Tuhan. Itu ada di pelajaran core kalau saudara ikut. Ya. Tuhan ciptakan burung bisa terbang, Tuhan ciptakan binatang yang bisa merayap dan sebagainya. Manusia diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk berkuasa dan mengambil kuasa yang sudah dimentahkan atau sudah diambil oleh iblis pada waktu manusia yang pertama. Nah, saudara, kuasa itu mulai turun, mulai ada dalam kehidupan kita pada saat apa? Pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Pada saat seorang percaya pada Tuhan, maka dia bisa percaya itu karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin dia untuk percaya pada Tuhan. Dari Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita seperti Kisah 1 ayat 8, betul? Kalau Roh Kudus itu ada dalam kita turun, maka kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa iblis. Dalam bentuk apa? Apapun juga. Apa itu persoalan yang kita hadapi? Apa itu sakit penyakit dan sebagainya. Kuasa itu bisa menghancurkan kuasa iblis yang membuat hal-hal demikian. Saudara, kalau seorang tentara dari Inggris misalnya, ya kita baru lihat kemarin Charles di lantik. Kalau tentara Inggris dia pergi
menyerang satu tempat. Apa dia sekitar Inggris? Atau dia di dalam kerajaannya? Atau dia di luar? Misalnya dulu kita pernah tahu bahwa Inggris pernah meredam satu pemberontakan di Kepulauan Malvinas, di Argentina. Jauh. Argentina itu ada di Amerika Selatan, Inggris itu ada di Eropa. Tapi saudara, apa tentaranya itu waktu ke sana untuk meredam pergolakan yang di sana? Itu dibiarkan? Oh tidak, saudara. Kenapa tentaranya itu meskipun begitu jauh di Malvinas, kepulauan itu, mereka tuh sungguh-sungguh tujuannya untuk memadamkan. Artinya mereka punya keberanian. Kenapa? Karena mereka tahu di belakang mereka itu ada angkatan bersenjata Inggris yang mendukung mereka. Dan di belakang itu semua ada Raja Inggris yang mendukung apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, kenapa kita sering kali ada anak-anak Tuhan yang kalah? Kenapa? Jadi pertanyaan, kenapa kok ngadepin ini? Apa bisa ya? Apa bisa ya? Saudara, kalau kita adalah anggota kerajaan Allah, maka kita tahu yang mendukung kita itu adalah tentara surga dan rajanya adalah Bapa, Allah Bapa yang penuh dengan kuasa. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita takut. Dan dia akan melindungi kita dimanapun kita berada. Pernah saudara, mungkin saya pernah saksikan, saya pernah sampaikan. Pada tahun 98, saudara tahu ya. Tahun 98 itu terjadi kekacauan yang begitu hebat di Indonesia. Ya. Pembakaran lah, perkosaan lah, penghancuran lah. Wah macam-macam. Itu di Jakarta ya. Kita tahu semua. Tahun 98. Pada saat kekacauan gitu. Ceritanya ada. Satu kali. Ada orang yang mengetok pintu. Ternyata waktu dibuka pintunya. Di depan itu ada orang yang berpakaian seragam tapi bukan TNI. Orang bule. Terus dia berkata begini, apa di sini ada yang namanya ini? Apa ada yang di sini tinggal? Kami tahu ada yang namanya ini sini. Kami adalah US Army, jadi tentara dari Amerika. Kami adalah bagian dari US Army. Kami cari orang yang ini. Oh ada. Dilihat apa sesuai. Ditanya mana paspornya. Dikasih paspornya. Dan waktu dilihat, oh sesuai namanya. Terus saya berkata, sekarang bereskan pakaian kamu. Ikut kami. Kami ditugaskan untuk menyelamatkan warga negara Amerika. Terus istrinya bilang, istrinya masih belum citizen, belum warga negara sana, masih paspor hijau. Terus suaminya berkata, saya nggak mau ikut. Kalau istri saya nggak ikut saya nggak mau pergi. Terus dengan berbagai pertimbangan diizinkan istrinya boleh ikut. Saudara, mereka diterbangkan dari Jakarta ke Singapura dan mereka terbang ke tentara US bisa melindungi warga negaranya. Negara bisa melindungi warga negaranya. Apalagi kita, saudara. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita yang Tuhan Yesus sendiri sebenarnya
manggil Bapa itu kan haknya anak kan. Dan anak itu siapa? Yesus. Banyak ayat Alkitab berkata, aku mengirim anakku yang tunggal, Yesus. Tapi kita semua diperbolehkan, disahkan untuk memanggil dia Bapa. Hebat sekali saudara. Apalagi Bapa Raja di atas segala raja. Allah yang berkuasa. Apa dia membiarkan saudara kita sebagai anak Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan keperluan apapun juga. Masa dia biarkan saudara? Negara US aja bisa ngirim tentaranya untuk menyelamatkan seorang warga negaranya yang ada di Indo waktu itu. Masa Tuhan membiarkan kita suruh jalan sendiri? Suruh kalah sendiri? Tidak saudara. Mari kita punya keyakinan yang begitu besar. Bahwa Allah yang kita sembah, dia memelihara kita. Dimanapun kita berada. Dia memelihara kita. Sekarang saudara. Di mana saudara ada? Itu adalah juga bagian kerajaan Allah. Jadi, di mana kita berada, kita harus mempunyai memegang mandat yang Tuhan berikan. Yaitu 4M itu ya. Memenangkan, memuridkan, membaptis, mengutus. Itu ada dalam visi misi dari Gereja Rehoboth. Di dalam anggaran dasar. Jadi kita memang bentuk kita seluruh jemaat, khususnya jemaat Rehoboth Jemaat Rehoboth Jemaat Bandung Dewi Sartika, saudara dipersiapkan untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena dimanapun saudara berada itu adalah kerajaan Allah. Dimanapun kita berada. Jadi bukan kita merasa kita ada dalam kerajaan Allah hanya di dalam gedung gereja seperti ini. Tidak saudara. Kalau saudara pada tempat saudara bekerja. Saudara mempunyai anggota. Saudara mempunyai karyawan. Saudara mempunyai teman. Di mana saudara berada. Di situ adalah ada kerajaan Allah. Dan kita harus melakukan mandat yang Tuhan berikan. Loh gimana caranya? Itu sebabnya saudara, Gereja Rehoboth mempersiapkan jemaatnya untuk menjadi orang-orang yang mengerti, yang tahu benar apa tugasnya dalam dunia ini. Sebab itu Gereja Rehoboth menyediakan pelajaran-pelajaran seperti core. Tujuannya core itu apa sih? Ya supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Saudara yang sudah mengikuti mission, mission lesson kelima, itu bicara tentang itu. Bicara tentang bagaimana kita nyatakan Allah sebagai Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Siapa kita? Orang yang tidak kudus, bagaimana kita bisa kudus, kita melalui percaya pada Allah. Ada semua saudara, itu maksudnya. Dan puji Tuhan, sebagian besar jemaat Rehoboth mengikuti hal itu. Dan ada, kalau saudara perhatikan ada beberapa kesaksian yang katakan, puji Tuhan sekarang saya tahu kalau saya menghadapi teman yang beragama lain atau teman yang belum kenal Tuhan, tahu saya mesti ngomong apa. Dan ngomong bagaimana? Kenapa? Sudah mengikuti core. Sudah mengikuti. Dan prakteknya memang tidak dilepas langsung di luar kan. Prakteknya di mana? Di Sharon. Di Sharon itu pada waktu kumpul masih satu kumpulan anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, anggota gereja. Kita ceritakan. Kita mulai dilatih.
Itu untuk apa? Supaya kita dapat berfungsi pada saat kita ada di luar. Ada di luar gereja. Jadi saudara, kita sadar bahwa kita datang ke gereja, masuk dalam gereja itu sama seperti kita dalam suasana kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah. Maka saudara, tidak ada orang yang bosan. Tidak ada orang yang cuma berpikir begini. Saya mah datang ke gereja. Pokoknya saya mau lahir, lagi dikandung juga sudah didoakan. Waktu melahirkan didoakan. Terus jadi besar di Rehoboth. Sekolah di Rehoboth. Kuliah, setelah itu kuliah. Lulus. Bisnis. Usaha. Jadi kaya. Ngebesarin anak. Terus menjadi lanjut usia. Terus punya tabungan banyak. Pensiun. Uangnya dipakai jalan-jalan. Setelah itu meninggal. Diurus lagi sama gereja. Saudara, itu namanya numpang hidup, saudara. Orang-orang tidak mengerti tujuan hidup. Sebagai anggota kerajaan Allah itu begitu, saudara. Saya berdoa supaya jemaat Rehoboth tidak demikian. Kita bukan cuma numpang hidup. Tapi kita tahu tujuan hidup. Masih banyak saudara. Tapi karena waktu, kita sampai yang terakhir. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu di surga, di dunia seperti di surga. Saudara, kata-kata jadilah kehendakmu untuk beberapa orang, saya nggak bilang semua ya, untuk beberapa orang yang kalau berdoa ini cuma sebagai kata-kata pemanis akhir doa. Berarti ya, pemanis akhir doa. Jadi kalau sudah doa, Tuhan supaya gereja begini dan sebagainya. Terus terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami yang kurang sempurna. Dan kiranya kehendak-Mu saja yang jadi melalui doa kami. Dalam doa kami, kehendak-Mu saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi saudara, jadilah kehendak-Mu itu sebagai kata kunci yang pemanis doa. Bukan saudara. Jadilah kehendak-Mu itu benar-benar kita yakin bahwa dalam doa kita yang jadi kehendak Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang jauh melampaui apa yang kita bisa pikir. Apa yang menjadi tujuan kita. Kehendak Tuhan itu jauh melebihi dari kapasitas pemikiran kita. Itu adalah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita tahu bahwa kita datang dalam dunia ini, ada dalam dunia ini, kita menjadi anak Tuhan, kita beribadah dalam gedung gereja seperti ini, maka mari, jangan kita cuma berputar-putar di antara 4 dinding gereja ini, bukan saudara. Kita harus sadar bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah dan hidup kita selalu dalam pimpinan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling baik yang dialami oleh kita. Mungkin pada saat kita berdoa tidak langsung ya, tapi mungkin Tuhan berkata tunggu. Tapi setelah itu jadi dan pertolongan, kan ada ayatnya semua. Dan saya yakin sudah hafal semua. Dan apabila pertolongan Tuhan itu datang, itu selalu tepat pada waktunya. Selalu tepat pada waktunya. Dan selalu lebih daripada ekspektasi kita. Lebih daripada apa yang kita harapkan. Itu Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu saudara, marilah pada saat kita doa dan kita mengucapkan doa Bapa kami ini, mari jangan coba sebagai
urutan kalimat bahwa Bapa kami di surga dan akhirnya amin kita sudah hafal. Tidak, saudara. Artinya begitu mendalam. Dan kalau kita mendalami doa Bapa kami ini, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Tidak pernah kalah. Di belakang kita kerajaan surga. Dan rajanya itu Tuhan kok. Mari saudara, kita menjadi anak Tuhan dari menang terus sampai pada kemenangan sampai Tuhan datang. Amin saudara. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dan kita menyanyi satu chord yang khusus diciptakan untuk Matius 6 ayat 9 dan 10. Saya undang untuk pemain musik, saya undang untuk well singer, saya undang kita berdiri bersama, kita akan nyanyi Kerajaanmu Datanglah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Oh ya Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau Engkau yang begitu agung, Engkau yang begitu maha kuasa, Engkau kami boleh memanggil Bapa. Satu hubungan yang begitu intim antara anak dan Bapa. Dan bukan hanya itu, Engkau yang begitu dikuduskan, Engkau yang begitu dimuliakan. Tapi Engkau mempunyai Tuhan kerajaan yang ada dalam bumi ini. Dan kami semua adalah anggota kerajaan Allah. Kami tahu dimanapun kami berada, kami tidak sendiri. Ada pasukan tentara Allah
yang menjagai hidup kami, yang menjagai apa yang kami miliki dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, bahwa kami di dalam dunia yang fana ini, dunia yang penuh keluhan ini, dunia yang penuh kesulitan ini, kami tidak berjalan sendiri. Karena ada pasukan tentara kerajaan Allah melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau kami ada dalam kesulitan, kami ada dalam keputusasaan, kami ada dalam keadaan apapun juga, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini bukan hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau hayati itu, kami mau hidupi itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak menjadi anak Tuhan yang terus menerus kalah, dikalahkan oleh iblis. Tapi kami percaya kuasa setan, kuasa Allah yang sudah direbut oleh setan, sudah kami rebut itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau menteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, beberapa kali sudah diumumkan tentang doa rantai. Terus mungkin ada saudara yang berpikir, oh saya juga pengen tahu apa rantainya masih putus, ada yang putus atau sudah tersambung semua. Nah saudara bisa ambil kertas ini. Di dalam kertas ini di depan ada, saudara bisa melihat ternyata ada jam-jam yang masih kosong. Jadi rantainya masih terputus di situ. Kedua, saudara lihat di bagian tertentu rantainya tebal. Antara di bagian itu yang berdoa di situ banyak pisan. Jadi saudara, kalau saudara lihat, oh ternyata ada jam-jam yang masih kosong, dan saudara pikir, oh di jam itu juga saya bisa kok. Saya juga waktu itu kosong bisa berdoa pada saat itu. Saudara bisa mendaftarkan diri. Ya. Lagi sekali, saudara bisa ambil ini, ada di depan. Kalau saya mau katakan dari sini aja ya. Dari jam 7.30 sampai jam 9 itu ada yang kosong. Dari jam 11:30 sampai jam 11:30 itu ada yang kosong. Dari jam 2 siang sampai jam 3 siang itu ada yang kosong. Dari jam 5:30 sampai jam 7 malam ada yang kosong. Jadi saudara bisa ngisi ya. Saudara bisa ambil, saudara bisa lihat. Dan mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama dalam rantai ini supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan senantiasa mengurapi kita dan kuasanya dari surga. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Kami ucap syukur Kau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada pagi hari ini dan awalnya selesai dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Supaya firman Tuhan kami dengar, bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan, kami mau hidupi itu dalam kegiatan kami masing-masing dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang sekarang masuk dalam tahapan pemilu, untuk menghadapi pemilu pada tahun depan. Engkau tolong Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tenang, dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan yang dapat memimpin Indonesia menjadi negara yang makin maju lagi. Kau berkati kami semua Tuhan,
Senantiasa Tuhan berkati, berikan tubuh yang sehat, berikan kekuatan senantiasa dari surga, sehingga kami dapat melakukan tiap-tiap tugas kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami dapat Tuhan melakukan itu dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan saja. Kami dapat melewati hari demi hari, bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau sendiri menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tidak takut, karena Engkau menyertai kami semua. Engkau membimbing kami semua. Terima kasih Bapa. Dan minggu depan kami boleh dikumpulkan kembali untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berbuat baik itu kepada semua orang. Jadi kasihlah sesamamu manusia. Di sini dengan catatan tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman atau kepada sesama saudara-saudara seiman. Itu merupakan hal yang kecil. Ketaatan adalah merupakan sebuah hal yang kecil. Tapi saya suka dengan hal-hal yang kecil. Karena apa? Manusia nggak pernah jatuh dengan batu yang besar. Manusia tersandung dengan sebuah batu yang kecil. Apabila kita menjadikan ketidaktaatan sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita, tidak aneh apabila suatu saat nanti ada sesuatu hal besar yang menimpa kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.